ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Tad bertanya soal anak muda. Anak muda, Masya Allah. Banyak anak-anak muda yang telah mengenal sunnah, bahkan mereka masuk di pondok-pondok tahfiz. Nah, namun masih terjebak dalam kemaksiatan. Dan bagaimana caranya mengatasi persoalan yang begini, Ustaz? Baik. Soalnya banyak banget ya, terutama ya di lingkungan sekitar lah gitu. Syukron Tad, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ini lagi banyak orang juga salah ketika mereka menganggap kalau mereka sudah berbuat sebuah kebaikan, mukadimahnya hijrah, ngaji. Mereka menganggap bahwa mereka nggak berbuat salah. Ya salah lagi. Jangan berpikir dengan cara berpikirnya iblis. Ketika menganggap bahwa Allah ciptakan Adam itu sempurna, dia goda Adam untuk berbuat salah. Kata iblis, lihatlah Adam tergoda. Allah bilang lah, dengan Adam berbuat salah, tegaklah syariat yang namanya taubat. Dulu nggak ada taubat, karena Adam berbuat salah turun syariat taubat. Bukan berarti boleh kita berbuat salah, cuma diingatkan manusia ini nggak ada yang maksum. Ya, kecuali para nabi, rasul yang Allah maksumkan, dan kita bukan mereka. Maka dikatakan mamin abdi mu'min illa walahu dzambun ya'tadu. Tidaklah seorang hamba yang beriman pasti berbuat dosa yang dia ulang. Cuma bedanya kalau dulu dia berbuat dosa lambat istighfar, pas dia sudah hijrah ketemu ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Percepat bertobat, dia gampang beristighfar. Ya, bukan sedikit. Jangankan tadi orang yang sudah ngaji di majelis ilmu, sahabat Nabi saja bisa murtad. Betul? Sahabat Nabi bisa murtad. Makanya dulu ada di zaman tabi'in, ya, dia berjumpa dengan sahabat namanya Utsman bin Hadir. Di zaman tabi'in ada ulama yang bernama Utsman bin Hadir ketemu dengan sahabat yang namanya Abdullah bin Abbas, anaknya Abbas paman Rasul, yang sekarang punya masjid di Taif apa, masjid Abdullah bin Abbas itu. Utsman bin Hadir ini berkata, wahai sahabat Rasul Abdullah bin Abbas, ausini, berikan wasiat kepadaku. Jadi orang-orang dulu tuh kalau ngelihat orang soleh datang bukan minta foto, minta nasihat gitu loh. Oh, sekarang kan kita minta foto, betul ya. Padahal foto nggak nolong antum di akhirat gitu loh. Nasihat nolong antum. Ini bedanya kita dengan zaman sahabat nih. Sahabat ngelihat Nabi, ausina ya Rasulullah. Tabi'in juga ngelihat sahabat kayak begitu. Beliau mengatakan, na'am, iya. Alaika bittaqwallah wal istiqamati wal asar, ittabi wala tabtadi'. Nasihatkan aku wahai Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, baik, bertakwalah engkau kepada Allah. Alaika bittaqwallah, bertakwalah kepada Allah. Wal istiqamah, beristiqomahlah. Karena beliau tahu ini orang kenal Allah. Istiqomah itu kan minta kemantapan hati sama Allah. Ya, jadi beliau mengatakan wal istiqomah wal asar, beristiqomahlah dan berpeganglah dengan asar. Apa asar? Jejaknya para sahabat. Kemudian ittabi wala tabtadi, ikutin, jangan bikin yang baru. Simpel banget bahasanya teman-teman. Makanya bahasa buka jalur ini perkataan Abdullah bin Mas'ud tadi, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum alaikum bil atiq. Tinggal nyontoh, jangan bikin yang baru, udah sempurna nih agama.
Bagaimana kita bisa nyontoh? Ayo bikin majelis yang mengajarkan tentang sirahnya Rasul, sirahnya para sahabat. Bagaimana cara mereka beragama? Mereka orang yang diuji di zaman jahiliyah dapat hidayah. Diuji di zaman datangnya kebaikan yang berasap, remeng. Diuji di zaman fitnah antar para sahabat. Tapi lihat, mereka betul-betul mutiara walaupun dalam cangkang yang berlumpur. Mereka berlian walaupun tumpukan batu yang berlumut di atas gunung. Ujian gak mewarnai mereka. Karena mereka tahu bahwa syariat itu dipraktikkan bukan diteorikan. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Na'am. Baik. Ada lagi silakan. Nah, syukran Ustaz. Mungkin sebelum kita lanjut lagi Ikhwan berdiskusi, ada pertanyaan dari Ahwat dulu Ustaz nih. Nanti untuk Ahwat bisa diambil hadiahnya ke panitia Ahwat ya. Ini ada hadiah dari Halim Quran dan dari teman-teman Jejak Sahabat nih. Insya Allah besok juga Ustaz ngisi sama teman-teman Jejak Sahabat di Masjid Al-Latif Ustaz ya. Pada asyar besok insya Allah. Ini ada pertanyaan Ustaz dari Ahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau bertanya tapi afwan di luar tema. Ustaz, insya Allah ana sudah berpakaian syar'i. Hobi ana memotoran. Ana suka touring jauh, bahkan sampai lintas pulau. Ana minta penjelasan Ustaz. Ana kalau touring memakai kostum touring atau celana panjang. Ana kalau touring sendiri karena suami ana sudah meninggal. Padahal Ustaz. Masya Allah. Lady Baker. Ya berlaku hukum lah. Sekarang cuma masalah mobil, motor. Zaman Nabi itu ada kereta kuda, kereta unta, kuda maupun bagal atau keledai. Ya, dulu zaman Nabi itu mobil, sekarang dulu kereta kuda atau unta yang diberikan rumah. Kalau unta itu mungkin kalau sekarang istilahnya motor besar lah, moge lah. Karena kalau satu onta 9 orang kalau korban, betul. Kalau sapi kan 7 orang ya. Nah, makanya istilahnya itu ke sana gitu lah. Atau kalau khailil musawwamah, kuda-kuda yang kencang, itu motor sport mungkin sekarang kali ya. Atau kalau keledai bagal tuh motor-motor kecil yang diperuntukkan buat dalam kota gitu lah. Sebenarnya sih sama aja, ya, artinya kendaraan judulnya, betul? Oke. Nah, dari zaman Nabi itu perempuan juga berkendaraan. Bahkan lebih susah perempuan naik onta ketimbang naik motor-motor metik kecil atau bebek gitu ya. Perlu dibuka nih bagaimana sahabiat pakai baju ketika naik onta, ketika naik kuda gitulah. Ya. Karena Nabi juga berikan batasan kepada para sahabiat itu. Nisaun kasiyat ariyat mumilat ma'ilat ru'usahunna ka'aslimatil bukhtil ma'ilat. Ya, tentang perempuan yang masuk neraka, penghuni neraka itu ariyat, kasiyat ariyat, pakai baju tapi telanjang. Kenapa pakai baju tapi telanjang? Bajunya ketat. Ya, bajunya ketat, makanya perempuan nggak boleh pakai baju ketat. Nah, motor yang Anda gunakan ini kira-kira membuat Anda pakai baju ketat gak? Kalau enggak apa-apa, perempuan boleh pakai motor, nggak ada masalah. Ya, kalau memang dia nggak bisa pakai rok atau baju terusan gitu ya, dia bisa pakai kulot menyerupai rok. Kalau memang diperlukan buat berkendaraan, ya, bukan dipakai untuk selain kendaraan. Ini kalau memang harus, paling nggak dimaksimalkan gitulah. Dan motor perempuan kan bisa kelihatan. Dari zaman dulu juga ada sepeda buat laki yang batangan, buat perempuan tanpa batangan, betul? Supaya tetap mempertahankan karakter dari si penunggangnya gitu loh. Tapi kalau masalah safar beda bab nih nanti nih kalau safar nih ya. Karena sudah jelas la tusafirul mar'ah salasalayalin ila bidhi mahram. Ini yang ngomong Nabi ya, bukan kaleng-kaleng nih. Kata Rasul tidak boleh perempuan safar lebih dari 3 malam kecuali dengan mahram. Tapi suami saya meninggal, ya semoga dapat suami yang baru nanti insya Allah gitu. Dan digampangkan oleh Allah insya Allah. Dan dapatnya biker, jadi semodel nanti insya Allah ya. Bisa betul-betul menikmati alam bersama-sama suami yang sama-sama biker insya Allah ya. Tapi kalau memang anak urgent Ustaz, harus keluar kota tanpa mahram. Kalau bicara urgent, antum bicara bicara darurat. Darurat bukan urusan Ustaz, urusan kamu sama Allah. Karena kamu yang tahu urgensinya seperti apa.
ad-darurah tubihul mahdhurat. Karena hukum asal darurat halal. Tapi kamu yang tahu. Cuma darurat enggak forever. Sesekali. Ini kalau rutin ya bukan darurat, namanya kebutuhan, betul ya? Kita doakanlah semoga dapat suami yang soleh insyaallah ya, sehingga bisa touring bareng sama suaminya juga nanti insyaallah. Wallahu a'lam. Fadhal. Ada lagi silakan. Syukran Ustaz. Ini tanggung karena barusan hadiahnya udah dibawa ke Ahwat, jadi lanjut Ahwat dulu sekali lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya banyak bersolawat dengan maksud agar tercapai hajat terkait dunia? Misal memajang gambar rumah mewah dengan caption solawatin aja dulu. Atau barang atau benda lainnya, ingin punya mobil dengan cara banyak bersolawat. Apakah ada contoh dari para sahabat Ustaz? Waduh. Antum kalau nanya nyindir-nyindir sih heran. Ini mau kajian mau nyindir-nyindir sih. Ya harusnya antum bertanya sama orang yang mengajarkan tentang solawat itu buat punya dunia gitu loh. Para sahabat juga bersolawat. Dan kita pun bersolawat, betul. Solawat disyariatkan dalam agama. Bahkan Allah suka sekali orang yang bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ayo bersolawat. Diajarkan kok cara solawat. Baik solawat dalam tahiyat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala seterusnya. Atau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bersolawat yang banyak. Ya, lillah kita khususkan buat Allah yang nanti menjadi sahadah kita ketika di akhirat. Nabi pun akan bersolawat kepada kita. Lebih daripada apa yang kita ucapkan, betul? Justru kalau kita menginginkan sesuatu itu perintahnya ud'uni astajib lakum. Minta langsung ku jawab. Adapun dalil yang mengatakan bahwa terpotong itu yang namanya doa tanpa solawat, betul. Kenapa? Karena kita memang menutupnya dengan solawat. Tapi bukan bersolawat untuk diperuntukkan memiliki sesuatu, bukan. Jadi jangan salah paham nih. Ya. Banyak orang malah kurang zikir, kurang istighfar, malah memperbanyak solawat. Bahkan solawatnya nggak seperti yang dicontohkan. Nanti ada bab tersendiri lah tentang solawat-solawat tersebut. Intinya perbanyak solawat, tetapi untuk Rasul, bukan untuk dapat dunia. Ya Allah muliakan kita dengan solawat nanti insya Allah. Barakallahu fikum insya Allah. Taib. Insya Allah, syukur Ustaz jawabannya. Untuk Ikhwan lagi nih, kita berdialog lagi. Tadi udah 2 orang di belakang-belakang, sekarang yang deket-deket aja yang depan. Fadol kan? Yang pakai kacamata Fadol. Ya, mic-nya, panitia, tolong. Sama ini, hadiahnya sekalian dari Maxi Apparel. Iya, Fadol. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana kiat untuk diri kita untuk tetap teguh di atas sunnah di tengah lingkungan yang masih banyak mengamalkan kebid'ahan dan fitnah syubhat. Barakallahu fiikum. Barakallahu. Ustaz, bagaimana kita menegakkan sunnah di lingkungan yang masih jauh dari perbuatan sunnah? Justru kesempatan antum dakwakan mereka dengan tingkah laku sunnah antum gitu loh. Ya, antum berpenampilan sunnah sampai mereka bertanya, akhi, antum kok masih muda pakai jenggot? Enak kalau ditanya kayak gitu tinggal jawab aja, iya karena Rasul yang nyuruh. Ya, kalau si Dudung Marpawi yang nyuruh saya nggak bakal nurut gitu. Apalagi si Udin Portal gitu ya, saya nggak bakal nurut. Rasul yang nyuruh gitulah. Makanya saya pakailah konsekuensi kita bersyahadat wa anna Muhammad Rasulullah gitu. Wih di masjid mulu kayak marbot gitu ya orang. Yang nyuruh Rasul. Kita ini kan lelaki soleh. Kata Nabi apa? Afdhalu sholatil mar'i fi baiti ilal maktubah. Sebaik-baik solat lelaki itu di rumah kecuali yang wajib di masjid. Laki-laki soleh. Nah, kalau perempuan soleha di rumah, betul? Nah, makanya kalau saya di rumah saya soleha, bilang gitu. Enak ngomong itu enak gitu lah. Antum tinggal balikin aja. Antum kalau makan sampai cari bangku duduk, Nabi yang nyuruh. La yasrabanna ahadukum qa'iman, jangan minum sambil diri, minum aja enggak boleh lagi makan, duduk. Jadi nanti sampai kepada mereka. Tapi dibarengi dengan akhlak yang lembut. Karena kadang-kadang juga kita suka enggak sabar.
Sering ditanya sama orang tentang sunnah, ngegas, tentang biker ngegas gitu ya. Wih, berjenggot. Oh, jangan. Tinggal sampein doang ya. Mudah-mudahan jadi hidayah buat mereka gitu ya. Maka tadi Anda bilang, kita nih kalau udah kenal sunnah, lembut gitu loh. Harusnya kita pertontonkan kelemah lembutan, bukan malah orang takut ngelihat orang yang sudah paham sunnah gitu loh. Ya semoga Allah mudahkan hidayah buat semua kita insyaallah. Barakallahu fikum. Nah, ada lagi silakan. Boleh lagi dari teman-teman biker sih belum ada yang mau bertanya dari biker. Oh boleh ya Kang yang di depan. Afwan, panitia ada mic-nya ini sebelah kanan. Oh udah ada, fadal Kang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anda mau tanya kiat-kiat untuk mendakwahkan keluarga sendiri sedangkan kita ada di posisi perantauan, jadi jauh dari keluarga, itu gimana kiat-kiatnya Ustaz? Jazakallahu khair. Kan kata Rasul, kalau memang kita bisa merubah dengan tangan, rubah langsung. Kalau nggak bisa ya dengan lisan. Nggak bisa jangan sampai nggak mendoakan gitu loh. Ini kan jarak jauh ini kadang-kadang membuat kita nggak bisa ketemu langsung, betul. Alhamdulillah kita hidup di zaman serba mudah. Kita bisa video call. Nggak punya kuota Zat gitu ya. Ya mau bilang apa, namanya anak muda kadang-kadang nggak punya kuota. Antum jangan putus untuk mendoakan. Gitu. Sisanya tingkah laku yang lembut. Jangan putus hubungan dengan mereka. Ya kalau memang nggak bisa mendatangi karena dirantau, telepon rutinkan gitu lah. Informasikan tentang kebaikan-kebaikan membuat mereka senang. Kayak Mus'ab bin Umair. Ya, dulu belum nyampe Nabi ke Madinah, beliau duluan pengikut Rasul nyampe ke Madinah. Sampai orang Madinah itu ngelihat Mus'ab, kangen pengen ketemu Rasul. Mus'ab aja begini apalagi Rasulnya gitu lah. Ya, jadi kayak kita jarak jauh gitu. Kalau jauh saja sudah wangi, ya dekat enak dipandang tentunya seperti itu gitu ya. Barakallahu fiikum. Nah.